Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update kembali event airdrop Bloom Network dengan sebuah judul which is thumbnail cuan 1 miliar pertama dari Bloom airdrop. Tetapi yang berhasil make money 1 miliar pertama dari Bloom airdrop bukanlah bagian dari seorang farmer, community ataupun partisipan, melainkan seorang developers dan juga tim-tim di balik layar Bloom Network. Dan baru-baru ini, Bloom Network telah secara resmi mengumumkan tentang TGE dan sekaligus pelistingan di dalam salah satu bursa Tier 1. Dan itu akan segera terjadi pada tanggal 27 Juni mendatang. Meskipun sebelumnya, tim ataupun developers Bloom Network telah mengumumkan bahwa Bloom Token tidak akan pernah terdaftar di centralized exchange ataupun bursa. Namun alih-alih, belum mengumumkan secara resmi tentang terkait pelistingan. Dan itu merupakan sebuah prestasi untuk semua tim dan juga developers Bloom Network. Karena mereka tidak bisa komitmen dengan apa yang sudah mereka ucapkan dan juga umumkan sebelumnya. Dan dalam video ini, gue akan bahas beberapa poin penting tentang Q&A alias sesi tanya-jawab bersama community. Dan poin-poin tersebut meliputi total alokasi, referensi, spend, dan lain sebagainya. Kemudian gua pun akan sedikit menjelaskan tentang vesting dan juga burning token. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas tentang Q&A alias sesi tanya-jawab yang sudah dilakukan pada tanggal 23 Juni 2025 bersama community. Jadi dalam sebuah pengumuman dalam sesi tanya-jawab bersama community Bloom Network, baru-baru ini kami mengungkapkan beberapa banyak Bloom token yang akan Anda terima. Dan tentu saja kami telah melihat banyak pertanyaan. Untuk membantu memperjelas berbagai hal, CEO Bloom yang bernama Gleb Kostarev secara pribadi menjawab pertanyaan paling umum dalam utas terperinci. Jadi intinya, sesi tanya-jawab ini dilakukan karena banyaknya pertanyaan dari seorang farmer, airdrop hunter, maupun community Bloom Network tentang total alokasi. Dan di sini tersedia beberapa poin, jadi untuk di poin yang pertama, saya mendaftar selama 300 hari dan hanya mendapatkan 30 Bloom token. Apakah itu adil? Dan jawaban dari seorang CEO Bloom Network yang bernama Gleb Kostarev. Jadi pertanyaan yang sepenuhnya valid. Namun berikut konteksnya. Lebih dari 1,3 jutaan pengguna telah memenuhi syarat ataupun eligible. Dan ada sebagian orang yang akan dihapuskan. Dan Anda tidak sendirian, ratusan ribu orang telah melakukan daily check-in. Dan juga pencarian yang sama versis. Namun semua pengguna yang memenuhi syarat ataupun eligible telah ditempatkan dalam 8 tingkatan. Berdasarkan campuran faktor, pertama BP ataupun Bloom Point, kemudian MP ataupun Meme Point, daily check-in, activity dalam bermain game, referral, dan juga keterlibatan referral, serta banyak lagi. Namun dalam sebuah pertanyaan pertama, jadi secara kesimpulan, intinya sekalipun kalian memiliki referensi yang cukup banyak, tetapi jika kalian tidak melakukan activity secara rutin, maka total alokasi Bloom Token yang kalian terima relatif sedikit. Karena total alokasi Bloom Token bergantung pada kontribusi kalian dibandingkan dengan orang lain. Meskipun syarat eligibility dan juga penerimaan alokasi Bloom Token telah diterapkan menjadi 8 tingkatan berdasarkan beberapa faktor seperti Bloom Point, Meme Point, daily check-in, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjut ke dalam poin yang kedua. Jadi dalam pertanyaan yang kedua, saya mempunyai poin lebih banyak dari teman saya, tetapi kami mendapatkan hadiah yang sama. Nah, jadi kira-kira apakah kalian mengalami hal serupa? Semisal, kalian memiliki banyak referensi dan juga poin lebih banyak. Tetapi total alokasi Bloom Token yang kalian terima jumlahnya relatif sama seperti teman-teman yang sebelumnya kalian undang. Dan jawaban dari seorang CEO Bloom Network, ya, dan inilah alasannya. Jadi seorang user telah dikelompokkan ke dalam tingkatan. Dan setiap orang dalam tingkatan yang sama menerima jumlah airdrop yang sama. Sekalipun Anda dan juga teman Anda mungkin telah mengambil jalan yang berbeda, tetapi jika kontribusi Anda secara keseluruhan menempatkan Anda di dalam tingkatan yang sama, hadiahnya pun tetap sama, dan itu memastikan keadilan di antara basis pengguna. Nah, jadi inti jawaban dari pertanyaan poin yang kedua, total alokasi Bloom Token itu bergantung pada level yang kalian dapatkan. Sekalipun kalian telah memiliki total referensi yang cukup banyak, jika kalian menduduki di level kelima, dan teman yang kalian undang juga menduduki di level kelima, artinya total alokasi Bloom Token yang kalian dapatkan tetap sama. Baik total alokasi yang kalian dapatkan dan juga total alokasi Bloom Token yang teman kalian dapatkan. Kemudian pertanyaan di poin yang ketiga, mengapa ada vesting? Berikan saja kami semua tokennya sekarang. Kemudian jawaban dari seorang CEO Bloom Network yang bernama Gleb Kostarev. Kami di sini tidak untuk memberikan penghargaan kepada pemburu airdrop jangka pendek.
Namun kami ingin memberikan penghargaan kepada mereka yang benar-benar menjadi bagian dari perjalanan. Dan pemberian hak mendorong dalam keselarasan jangka panjang antara project dan juga community. Jika semua orang menyerah pada hari pertama, tidak akan ada yang menang. Nah, jadi sistem vesting ini dilakukan dengan kesengajaan, alih-alih tim dari Project Bloom Network, hadiah token Bloom bukan untuk diberikan kepada seorang pemburu airdrop jangka pendek. Tetapi mereka ingin memberikan penghargaan kepada seorang pemburu airdrop yang benar-benar menjadi bagian dari sebuah perjalanan. Tetapi menurut gua, dalam pertanyaan di poin yang ketiga, jawaban yang diberikan oleh seorang CEO Bloom Network yang bernama Gleb Kostarev tidak terlalu relevan ataupun sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Seharusnya, jika mereka memiliki visi ataupun misi dengan menerapkan sistem vesting, mungkin it's okay, karena tujuannya untuk mengembangkan dari Project Bloom Network. Misalnya, diterapkannya sistem vesting untuk pengembangan Bloom Token ataupun Project Bloom Network, serta kemitraan bersama project-project lain, atau mungkin akan diadakan campaign bersama beberapa bursa Tier 1. Tetapi jawaban seperti ini tidak memberikan kepuasan kepada seorang community yang sudah mempertanyakan sistem vesting. Kemudian pertanyaan di poin yang keempat, saya membayar biaya perdagangan yang sangat besar. Mengapa airdrop yang saya dapatkan tetap kecil? Kemudian jawaban dari seorang CEO Bloom Network, kami paham rasa frustasinya. Namun, airdrop tidak pernah dimaksudkan untuk mengganti biaya Anda. Dan ini adalah ucapan terima kasih karena telah menjadi peserta awal yang aktif. Dan Bloom Token telah dirancang untuk memberikan manfaat nyata, seperti diskon perdagangan, peralatan canggih, dan juga keuntungan masa depan. Sama seperti kebanyakan token bursa ataupun bot perdagangan. Dan token ini juga didasarkan pada prinsip sederhana. Anda mendapatkan imbalan karena sudah melakukan apa yang sudah Anda lakukan. Nah, jadi untuk di poin yang keempat ini, mungkin tidak sedikit orang yang mengalami hal serupa. Dia sudah bakar uang dengan cukup banyak, namun tetap saja total alokasi Bloom Token yang mereka terima tetap kecil. Namun jawaban dari seorang dev hanya ucapan terima kasih. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari pertanyaan poin yang keempat, kami paham rasa frustasinya. Namun, airdrop tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan biaya kalian. Dan ini adalah ucapan terima kasih karena kalian telah menjadi peserta awal yang aktif. Jadi sebetulnya judul which is thumbnail yang gua buat berasal dari sesi tanya jawab, terutama dari poin yang pertama dan juga poin yang keempat. Jadi kalian bayangkan total user yang mengerjakan event airdrop Bloom Network lebih dari 1 jutaan user. Bahkan yang eligible saja itu totalnya 1,3 jutaan user. Kemudian kita akan simulasikan dari 1 jutaan user saja. Semisal dia melakukan spend hanya dengan jumlah kecil, katakanlah 0,1 US dollar. Artinya, dev dan juga tim-tim di balik layar Project Bloom Network telah memperoleh keuntungan lebih dari 100 ribuan US dollar. Sementara biaya yang perlu dikeluarkan oleh setiap user yang telah melakukan deploy meme token di dalam platform Bloom Network sekitar 0,3 hingga 0,5 US dollar. Dan bahkan dalam pembuatan token meme di dalam platform Bloom Network menjadi syarat utama dalam sebuah tugas yang diberikan kepada seorang community ataupun farmer dan juga partisipan. Karena dari setiap user yang berhasil melakukan pembuatan meme token akan memperoleh meme point. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah dalam pembahasan sesi tanya jawab ataupun Q&A yang telah dilakukan oleh seorang CEO Bloom Network dan juga community. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang cara melakukan cek eligibility ataupun total alokasi Bloom Token yang sudah kita peroleh selama mengerjakan event airdrop Bloom Network. Jadi silahkan kalian open Bloom Telegram, kemudian silahkan kalian klik fitur periksa token saya. Nah, jadi secara total keseluruhan yang gua terima dari Bloom Token selama gua mengerjakan event airdrop Bloom Network sebanyak 35 Bloom Token. Namun di hari TGE, gua hanya bisa melakukan klaim sekitar 30%. Atau setara dengan 10,5 Bloom Token. Dan di sini kalian bisa melihat ada fitur hadiah harian sekitar 0,13 Bloom Token, kemudian hadiah maksimal, dan juga periode penghasilan. Jadi selama 180 hari, gua bisa melakukan klaim everyday ataupun daily sekitar 0,13 Bloom Token. Jadi silahkan kalian periksa kelayakan kalian dan juga total alokasi Bloom Token apabila sebelumnya kalian mengerjakan event airdrop Bloom Network dan juga eligible. Oke, berikutnya kita klik fitur bagaimana klaim bekerja. Nah, jadi di sini tersedia 4 poin. Pertama, klaim dimulai pada hari TGE. Dan Anda dapat langsung melakukan klaim sebanyak 30% dari total alokasi Bloom Token yang telah kalian dapatkan. Kemudian di poin yang kedua, hasilkan lebih banyak setiap hari.
Jadi bagian yang tersisa akan terbuka setiap hari dalam jumlah yang sama. Kemudian di poin yang keempat, klaim kapan saja, tetapi sisa Bloom yang tersisa setelah klaim Anda akan dibakar dan mengurangi total pasokan. Kemudian di poin yang terakhir, periode penghasilan selama 180 hari ke depan, which is setara dengan 6 bulan ke depan, dan Anda yang menentukan kapan melakukan klaim untuk mendapatkan hasil maksimal dari iDrop yang sebelumnya kalian dapatkan. Nah, mungkin di sini kalian agak sedikit bingung, terutama di poin yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi untuk di poin yang kedua ini, misalkan kalian memiliki sekitar 35 Bloom token. Let's say sama lah ya, seperti yang gua dapatkan saat ini. Jadi di hari TGE, kalian bisa melakukan klaim sekitar 30-an%, atau setara dengan 10,5 Bloom token. Dan setiap harinya, kalian bisa melakukan klaim sekitar 0,13 Bloom token. Kemudian di poin yang ketiga, sisa Bloom token yang tidak dilakukan klaim akan dijadikan mekanisme pembakaran. Jadi yang dimaksudkan dalam mekanisme pembakaran, semisal kalian di hari pertama telah melakukan klaim sekitar 30-an%, namun daily-nya selama 180 hari ternyata tidak dilakukan klaim sampai dengan jatuh tempo, maka token tersebut akan dijadikan mekanisme pembakaran. Karena tujuannya untuk mengurangi total pasokan Bloom token. Dan bukan berarti setelah hari pertama kalian melakukan klaim Bloom token sekitar 30-an% dan sisanya itu akan langsung dijadikan mekanisme pembakaran. Tetapi mekanisme pembakaran akan dilakukan setelah tenggat waktu ataupun jatuh tempo selama 6 bulan ke depan.